catatan ya. Pertama, keberanian Andri Yunus ini itu memberikan bukti bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki keberanian untuk memikirkan negeri ini, memikirkan masa depan, lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya. Andri ini termasuk orang-orang pertama dan juga aktivis-aktivis yang lain yang mendeteksi tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu aktif menyuarakan usaha untuk mencegah kemunduran demokrasi. Andri dan teman-teman aktivis adalah bukti keberanian itu. Jadi kita semua tentu marah, kita semua tentu ingin ada segera langkah-langkah hukum untuk menangkap pelakunya. Tapi juga kemarahan itu tidak boleh membabi buta. Tapi juga jangan kemudian jadi takut karena peristiwa ini. Kemarahan ini harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas. Dan kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya. Dan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya rasa itu yang menjadi harapan saya dan kita semua. Andri kan termasuk dari anggota tim pencari fakta demo rusuh Agustus. Apakah Ibu ada dugaan? Saya tidak mau berspekulasi soal itu. Tapi menurut saya lakukan penyelidikan sampai tuntas. Tapi ini kira-kira ada hubungannya dengan kasus yang sedang dikawal? Saya tidak mau spekulasi. Karena kan ini kayaknya bukan kriminal murni biasa ya. Oh iya, legal, tidak jelas. Dan tidak saya rasa Pak Novel bisa cerita. Ya, begini, kalau kita perhatikan ya, dari CCTV paling tidak, itu menggambarkan bahwa pelakunya itu bukan satu aja, bukan satu motor, maksudnya satu motor kan berdua ya. Itu mereka berkelompok dan melakukannya seperti sangat terorganisir. Sehingga saya juga menduga sebelum melakukan tindakan mereka pasti ada kayak briefing lah gitu ya. Jadi seterorganisir seperti itulah pelakunya ini. Yang kedua, pastinya kalau polanya seperti itu, untuk menyerang pastinya sudah mengikuti, mempelajari, dan banyak hal yang dilakukan. Ini yang menunjukkan bahwa pelakunya terorganisir. Sebelumnya saya pernah menyampaikan itu ke media juga. Dan tentunya saya mendesak agar proses pengungkapannya juga harus dilakukan segera. Dan siapapun yang melakukan, dari pihak manapun, itu harus dihukum dengan seberat-beratnya dan diusut dengan tuntas. Korban sudah di-profiling sebelumnya berapa lama sih? Iya, saya yakin pastinya. Tapi soal berapa lama tentunya nggak tahu. Minimal kalau 3 hari lewat lah. Lebih dari 3 hari sudah di-profiling, sudah diikuti, dibuntuti, sehingga kemudian penyerangan itu dilakukan di tempat yang memang diperkirakan yang paling sepi lah gitu ya. Ada hubungannya dengan kasus-kasus yang sedang si Andri kawal? Iya, semuanya kemungkinan itu ada, tapi pada dasarnya penyidikan atau penyelidikan itu harus dilakukan dengan tuntas, apa adanya, objektif, dan disitulah nanti faktanya akan kelihatan. Pak Novel sudah lihat CCTV-nya apa belum? Nah sudah. Kalau Pak Novel lihat, menurut Pak Novel gambaran seperti apa? Apa itu kriminal biasa, murni, atau ada? Ya, yang pasti ini bukan kejahatan spontan, atau istilahnya kriminal murni yang Anda sampaikan tadi ya. Tapi sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan motif. Motifnya apa? Ya itu nanti yang mestinya harus dibuktikan di proses penyidikan dan penyelidikan. Dan tentunya kita ingin agar proses ini dilakukan dengan tuntas. Tadi Pak Anies juga sampaikan, kita berharap aktor intelektualnya pun harus dihukum berat. Dan kita tidak ingin kalau ini diproses dengan sekedarnya, maka akan terulang lagi cara-cara yang seperti ini. Dan ini sangat brutal dan biadab. Kira-kira polisi mampu nggak? Kalau melihat kasus Pak Novel kan, kalau saya nggak salah, 3 tahun baru terungkap ya. Kira-kira polisi mampu? Saya yakin mampu, harusnya mampu. Dan oleh karena itu, dukungan dari semua pihak penting. Makanya saya katakan
Bahkan dari Presiden pun harus memberikan perhatian soal ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini adalah orang yang memperjuangkan kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan. Tadi diantaranya demokrasi dan seterusnya. Kalau orang begini diserang, maka yang rugi kepentingan negara. Datang kembali di akun saya, mari kita bongkar komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Gak bakal diusut itu, sesama pengabdi tidak boleh mendahului. Sepertinya harus diusut tuntas dan hukum berat pelakunya. Pelaku kejahatan teror penyiraman air keras seperti ini pertama dihukum berat, kedua dikurung di tahanan Nusa Kambangan Cilacap. Pelaku kejahatan Indonesia wajib dilindungi. Baru satu aktivitas jadi korban keracunan MBG aja nggak direspon. Semoga pelakunya cepat tertangkap. Allah menolong hambanya yang berjuang demi kebenaran. Usut tuntas. Perangkok sama rakyatnya, lucu negara Kohona ini. Jangan pernah berharap keadilan kepada pemimpin dan aparat yang sekarang kosong. Kalau nggak ketangkap kebangetan skenario-nya, semoga nggak salah tangkap pelakunya. Semoga Allah ajak pelakunya dan yang terlibat. Wah, kalau gini polisi harus benar-benar menangkap pelaku penyiraman. Kayaknya kasus ini ada penumpangnya VIP lagi kebangetan. Resiko profesi yang pro kontra terhadap rakyat. Pelaku suruhan koruptor kelas kakak pastinya. Tidak usah disuruh, pasti polisi bekerja biar agak sibuk dia. Awas ada hantu tetor, muka melas. Kasus seperti itu tidak mungkin dalam pemerintahan Prabowo ini diproses, tidak pernah terbukti. Ala Indonesia dari dulu cengeng kasus ecek-ecek kayak gini paling rame. Tuh nggak bakal selesai ini kasus, tapi yang korup yang menang yang rakyat biasa diinjak-injak. Kita tahu kasus ini akan berakhir seperti apa. Sangat berlebihan jika kita berharap pelaku utama akan tertangkap. Bahkan mungkin kita tidak bisa untuk sekedar berharap. Begitulah negeri ini. Gue pribadi agak pesimis kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Apalagi kalau berharap kepada polisi, gue apatis. Para Prabowo fokus saja membangun agar Indonesia lebih maju lagi. Usut tangkap pelaku. Bisakah pihak APH menuntaskan persoalan ini demi keadilan yang seadil-adilnya? Tahun depan belum tentu ketangkap, kayak nggak tahu polisi aja. Ayo rakyat Indonesia rame-rame cari pelaku yang nyiram pakai air keras. Jangan manusia bodoh sekali yang tidak habis pikir seandainya itu terjadi pada penyerang sendiri terus gimana? Oh pintar wis dongemlinger, wong ngerti wis radowi ati. Wong jujur malah digawe ajur, tolong Pak Polisi usut tuntas. Kalau ketangkep paling bilangnya dendam pribadi, negeri Konoha banyak drama, serius disepelehin. Jangan sampai salah tangkap, sekarang zaman reformasi, bukan orde baru. Di mana ada kuda di situ ada dia. Udah terlalu lama nanti polisi salah tangkap lagi. Yang siram terakhir bayar uang mungkin kasusnya bebas hukum, nak jangan. Anaknya saja digendong-gendong, gimana mau dengar ini suara kebenaran. Kejahatan terstruktur pasti ada aktor intelektualnya. Itu yang harus diungkap. Semoga pelakunya dihukum dan kena ajab dari alamin. Ada dalam intelektual dalam kasus ini. Aneh zaman Indonesia. Bohong yang ada kau korupsi. Diragukan pelakunya akan segera ditangkap walaupun tampaknya gampang bagi polisi untuk mengungkapnya. Waka ada petugas pelur, kenapa pada diam? Yang paling kalau tertangkap itu kompres sendiri karena marah, tidak ada perintah dari siapapun. Kalau nggak bisa turun dari awal cepat, akhirnya makin brutal kriminal di Indonesia ini. Yakin polisi bisa. Polisi nampak nggak berani mengusut tentang teror Yunus sama seperti Bang Novel. Kalau terpaksa ada penangkapan, mungkin itu penangkapan sandiwara. Negeri yang tidak punya UU ancaman or intimidasi untuk rakyat yang kritis, parlemennya sibuk pikirin pajak baru yang bisa dipungut dari rakyat. Semoga diusut sampai ke otaknya, semoga tidak ada yang dikambing hitamkan. Bahaya laten keep suka mengintimidasi aktivis yang halangi tujuannya. Aktivitas apa, pahlawan apa, kalau kerja yang benar aja jadi tenang hidup juga. Gak bakal ketangkap walaupun katanya persis
presisi, akurat, dan tepat. Harus diusut tuntas tanpa drama-drama. Jika kritik harus dibungkam, jika kebenaran harus ditakuti, jika rakyat yang bersuara harus diteror, mungkin yang sedang dijaga bukanlah demokrasi, melainkan kenyamanan para penjara negeri. Selama Polri belum sepenuhnya reformasi, gak bakal diusut. Kesempatan unit Gendaprus lagi. Dukung Andre Yunus. Usut pelaku sampai tuntas, tapi jangan cari muka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Semakin jelas nomor 7 dan 8 sama saja. Pejuang rakyat Indonesia kalau mau kemana pakai masker, sedia masker, takut disiram air keras pemerintah jalin tak akan bertanggung jawab. Orang jejaknya juga nggak baik, pernah nembak anak buahnya. Hati-hati, teror bikin Indonesia ngaman-aman. Ungkap siapa dalangnya. Segera tangkap dan usut tuntas siapa dalangnya. Tuduh inilah, tuduh itulah, penguasa lah, pembungkaman lah. Taunya doi, disiram selingkuhan pacarnya. Indonesia yang baik sama yang jahat banyak mana. Maju terus, pantang mundur. Rakyat yang waras selalu menyertai langkah-langkah orang-orang yang selalu memikirkan kemajuan bangsa. Jangan pernah percaya kepada para pengabdi republik ini. Tidak usah terlalu banyak komentar. Semuanya sekarang karena baru banyak komentar, padahal selama ini sudah banyak kriminalisasi. Jangan hanya kontras yang dikomentari, banyak yang lain. Contoh Roy Suryo dan kawan-kawan mempercayai kebenaran. Tidak ada komen-komen, jadi memang tidak ada persatuan untuk juang kebenaran. Jadi percuma banyak komen semua sekarang.